Welcome back to my YouTube channel. Di Ngobrol Santai dengan segmen Ngobrol Horor. Bicarain horor di konten pertama kita, yang seperti yang kita bilang di konten pertama kita ada dari sosial, politik, olahraga, dan ada horornya juga. Dan by the way nih, kayaknya kita horor juga ya. Setiap ngambil tag horor gitu, mau tag cerita horor, ada aja halangannya. Nah, ini untuk penonton ya. Sebelumnya sebenarnya di minggu kemarin kita udah bikin video tuh udah selesai. Tapi ketika di proses editing itu ada beberapa suara yang kita tuh hilang. Iya. Nggak tahu kenapa. Padahal semuanya sudah kita cek fine ya. Fine di source kameranya juga fine gitu. Dan barusan ini pun sama nih. Tiba-tiba stop sendiri. Nggak tahu kenapa. Padahal timernya udah oke banget sih. Sebelum kita mulai, kita hari ini dan gua nih termasuk. Gua pakai baju SS. Biar kalian tahu ini adalah Sinar Shop Store. Kasih tau Pak, Sinar Shop Store. Sinar Shop Store itu adalah sebuah perusahaan distributor handphone yang menjual barang-barang seperti gadget semua ini yang seperti kayak di belakang saya ini hanya simbolis saja. Dan ada beberapa cabang di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Ya, betul. Jadi sering banget bonusan ya, sering banget diskon, potongan harga. Pokoknya kalau beli di Sinar Shop nggak rugi deh. Karena harganya boleh diadu sama yang lain deh. Oke. Nih, gue tambahin ya. Jadi buat teman-teman nanti yang pada mau ganti handphone, mau ngasih hadiah untuk pacarnya, anaknya, istrinya, siapapun itu, orang tua yang mau beli handphone, langsung aja beli di Sinar Shop Store ya. Nanti kita cantumkan linknya di deskripsi, dan nama-nama cabangnya juga nanti kita cantumkan semuanya. Oke, kita akan mulai ngobrol horornya. Mode horor aktivasi. Silakan Mas Botem untuk bercerita tentang pendakiannya ke Gunung Cermai. Ya, jadi di sini gua. Dan ini mungkin awal pemula pendaki Mas Botem ya? Ya. Jadi di sini gua akan bercerita tentang pengalaman gue ketika mendaki Gunung Cermai di pertama kali first time gue tuh di Gunung Cermai pada tahun 2018. Dari awalnya dulu nih gue ceritain. Jadi di tahun itu ya, itu gua sebenarnya bukan hanya di tahun itu, di tahun sebelumnya itu gua udah kepo-kepoin lah tentang podcast tentang pendakian. Itu gue suka banget, itu gua nonton podcast tentang pendaki. Sama gue juga sih ya kan. Yang gue suka tentang cerita-cerita mistisnya lah ya kan. Tapi di lain sisi, di cerita mistis itu gue juga suka tentang kayak lautan awan nih, lautan awan, foto kayak seru banget nih ya kan, indah banget ya, banget gue ya kan. Cuman gue mikir di situ teman-teman gue tuh nggak ada nih yang circle yang doyan naik gunung gini. Gue bingung ngajak siapa, gue nggak ada kenalan. Singkat ceritanya, ketika gue di hari itu nih ya, gue lagi nonton, setelah selesai nonton podcast tentang pendakian ya kan. Gue scroll status WA nih. Jadi di sekian di sekian status WA itu adalah status WA dari Bang Angga. Jadi berawal ini dari temen gue, senior gue, hormat nih Bang Angga. Itu dari Bang Angga. Jadi pas gue klik status WA-nya itu, dia habis pulang dari Gunung Guntur di saat itu. Nah, tiba-tiba aja tuh gue bingung. Gue lagi bingung mau nyari siapa yang mau nemenin gue naik gunung. Tiba-tiba gue scroll WA nih kayak kepengen aja. Dan di situ nongol statusnya dia, status Bang Angga. Langsung lah gue chat ya kan, gak banyak mikir, gue chat langsung, saking senengnya gue chat. Dan by the way, Bang Angga ini tuh sebelumnya itu jarang banget chatan sama gue. Itu gue kenal Angga itu, gue bergerak di perusahaan gue kerja dulu. Itu adalah hampir job desk itu sama perusahaannya Bang Angga, cuman gue beda PT. Jadi perusahaan gue deket sama kerjaannya Bang Angga juga. Jadi kalau pas lagi istirahat itu gue suka ketemu sama Angga nih, suka ngobrol-ngobrol, jadi temen lah. Cuman jarang banget gue chatan dia ya kan. Baru itu gue chat lagi.
Gue chat lah ya kan, ping nih ke Bang Angga, ping. Nah tiba-tiba nggak lama Bang Angga bales, woi bro, tumben nih WhatsApp, tumben WA gue gitu, ada apa ya kata dia, ada apa bro gitu. Bang, sorry bang, gue bilang, ini gue ngeliat status WA lu nih abis pulang dari gunung ya, lu suka naik gunung bang. Ini gue tanya nih sama Bang Angga awalnya. Terus si Bang Angga tuh bilang, iya bro, gue habis balik dari Guntur sama anak-anak komunitas gue, kata si Bang Angga. Nah, gue bilang, bang, gue langsung dong ya kan, excited. Wah bang, gue pengen dong bang, sekali-sekali ajak gue dong naik gunung, gue pengen banget bang. Ini biar lo tau ya bang, gue tuh sebenarnya udah pengen banget dari kemarin-kemarin, dari tahun lalu. Bahkan gue udah dari tahun lalu, gue pengen banget naik gunung, cuman gue bingung gue mau sama siapa. Karena teman-teman gue tuh nggak ada yang pasti mau gue ajak naik ke gunung, tuh nggak ada yang pasti mau, karena memang jiwa mageran semua ya kan. Iya benar. Nah saat itu dia langsung bilang, ya udah, lu serius mau naik gunung? Bilang, iya bang, serius banget bang, gue excited banget nih bang kalau lu bisa ajak gue naik gunung. Ya udah bro, 2 bulan kemudian, di 2 bulan ke depan gue akan ada rencana pada mau naik nih, cuman nama anak-anak yang beda nih sama lettingan gue katanya. Kemana bang? Gue mau naik ke Cermai, lu ikut nggak katanya. Wah boleh dong bang, gue kemana aja nggak apa-apa dah, gue ikut. Iya, pertama langsung Cermai ya? Langsung Cermai, karena memang programnya mereka, gue kan iya benar saya cuma nimbrung ke mereka doang kan. Berani banget lu Mas Boteng. Iya. Baru pertama tuh. Jadi gue lanjut cerita nih ya, ketika dibilang 2 bulan kemudian gue akan naik ke Cermai, gue udah persiapan nih, dan gue mikirnya gini, wah gue gunung pertama ya kan, gue excited banget, sampai gue chat lah, gue iseng-iseng nih, gue chatin ke temen-temen nongkrong gue, cuman teman-teman deket yang temen nongkrong, cuman yang deket-deket aja sama gue nih, gue chat lah. Ada tuh namanya Putra sama Cantika. Cantika itu adalah ceweknya si Putra ya kan, dan satu lagi Yanto. Sebenarnya Yanto itu yang ajak itu pertama bukan gue, Yanto itu teman gue juga, cuman yang ngajak si Putra. Ya. Nah by the way, si Yanto ini posisinya sudah kerja di daerah kaki-kaki Gunung Cermai, di daerah sana lah ya kan, di daerah dekat Gunung Cermai, cuman nggak deket-deket banget nih sama pos yang gua mau tuju nih. Gua jadi ke Cermai itu via Apuy. Jadi via jalur Apuy. Ya, jadi kata Putra gini, kok ajak Yanto kan kalau nggak salah kerjanya udah di sana, dia udah daerah sana. Oh ya udah, nggak apa-apa, lebih banyak lebih bagus, gue gituin pak, biar gue juga nggak canggung banget nih di grupnya Bang Angga. Gue takutnya apa, nanti pas ini kan gue nggak kenal kan, malas banget gitu kan, canggung, makanya gue ajak temen gue yang lain. Nah untungnya temen gue ada yang mau nih, si Putra ini sama si Cantika, dengan iming-iming gue, wait, nanti di gunung tuh di puncaknya kita bisa ngeliat lautan awan coy. Gue bilang, kapan lagi gitu foto-foto? Emang iya gue bilang, agak-agak gue tipu-tipu dikit lah ya kan, padahal mah nanti aku ceritain. Nah jadi singkat ceritanya, deal lah nih di luar dari grupnya Bang Angga ya, ini gue, Putra, Cantika, Yanto. Cuma Yanto itu nanti nyusul di sana. Dia langsung ke pos pendakian Apuy. Nunggu di base camp, Dia nunggu di base camp. Dia nyamperin ke base camp Apuy. Gue pada nunggu di sana kan. Jadi yang berangkat dari Jakarta, gua rangkum nih ya. Yang berangkat dari Jakarta itu adalah pertama Bang Angga, Bang Alex, yang sampai sekarang itu adalah panutan gua di dunia pendakian gua, Bang Lexo, Karini, terus Bang Memon, terus gue, Putra, Cantika, sama Bojes, ada namanya Bojes. Nah Yanto ini nanti nyusul di sana, nyusul di kaki Gunung Cermai, di base camp Apuy. Jadi sebenarnya total gue 9 orang nih ya kan. Berarti yang di base camp itu cuman Yanto. Dan Yanto, gue udah nyampe base camp Apuy, Yanto belum nyampe pak. Nanti belum nyampe dia. Jadi jalanlah kita kan pada hari H nih ya, udah hari H nih. Jadi titik kumpul kita pakai angkutan pendaki punyanya almarhum siapa sih, Pak Budi, almarhum Pak Budi. Nah
Jadi nama angkutan pendaki itu kan memang yang biasa dipakai anak-anak pendaki nih, yang mau naik kemana aja tuh pasti pakai angkutan pendakinya Pak Budi lah. Yang gua tahu sih Pak Budi ya yang punya angkutan pendaki. Nah, gue nyewa satu mobil tuh, ya kan, satu mobil tuh buat rombongan gua kan, karena gue banyak tuh, ya kan, bukan satu mobil deh kalau nggak salah, 2 mobil apa satu mobil itu lupa gua. Satu mobil cuman dempet-dempetan Pak memang. Jadi carrier kita tuh taruh di atas kap itu kan, dempet-dempetan tuh. Nah, intinya gue kesana titik kumpulnya itu janjian sama Pak Budi di depan UKI Cawang, UKI Cawang. Ya, Universitas Kristen Indonesia. Jadi dikiranya Bang Lexo sama Bang Angga yang bawa Pak Budi, karena pas datang itu Pak Budi nih, ya kan, ternyata yang bawa kita, yang supirnya bukan Pak Budinya langsung, bukan ownernya, adalah drivernya dia suruh bawa. Buset, itu driver itu udah tua banget Pak, udah aki-aki, ya kan. Nah, singkat ceritanya di sini nanti ya ada foto-fotonya tuh, gua lagi pada istirahat dulu tuh sebelum berangkat, ya sebat-sebat dulu lah ya kan, sebelum berangkat tuh mobilnya juga udah ada. Gua kalau nggak salah naik Luxio apa tuh yang bisa muat banyak tuh. Nah, berangkatlah tank nih kan. Berangkat, kita itu targetnya itu sebenarnya rencananya sebelum pagi itu kita udah nyampe sana supaya kita bisa istirahat dulu nih di base camp sebelum naik nih. Jadi paginya itu kita pengen baru packing ulang, bagi-bagi tugas. Ada yang bawa carrier, yang bawa logistik, ada yang bawa ini nih. Jadi singkat ceritanya sebelum nyampe base camp Apuy itu kejanggalan udah ada tuh Pak. Yang pertama, itu driver udah sering bawa pendaki kemana aja, driver Pak Budi, tapi totonya nyasar Pak. Nyasar nih, tapi udah masuk daerah-daerah sana. Tapi biasa lewat jalur Apuy kan. Ya pokoknya intinya dia tuh udah driver memang yang udah biasa bawa pendaki kemana harusnya aja. Sih nyasar. Paham ya. Aneh nyasar nih, sampai kalau nggak salah Bang Lexon nanya tuh, tahu jalurnya nggak, tahu jalannya nggak? Oh ya lupa saya. Akhirnya pokoknya gue antara dia ngomong lupa atau apa gitu, kita buka Google Map lah intinya di situ. Akhirnya di salah satu jalur yang dia udah hafal baru dia tuh lanjut lagi. Tempat nyasar tuh gue keanta berantai tuh, kayak tempat tukang loak-loak gitu Pak. Jalanan rusak, hancur parah lah pokoknya tuh, gelombang. Dah kok nyasarnya ke jalanan begini nih, gue bilang. Kalau penyasar harusnya ke jalan yang bener-bener jalan lah ya kan, penyasarnya ke tempat atap berantai, gue bilang nih kan. Nah, itu udah subuh tuh kayaknya tuh, nyasarnya subuh. Sampai terang itu belum nyampe ke base camp Apuy. Sampai terang tuh. Gue pikir Sianto udah nyampe sana. Soalnya memang Sianto pun yang temen gue ini yang kerja di daerah Gunung Cermai itu belum nyampe juga ternyata. Nah, gue takutnya Sianto udah nyampe sana nih ya kan. Gue bilang, ini masih lama nggak ya Bang? Nggak tahu deh, ini bentar lagi. Harusnya ini kita udah nyampe kalau kata si Angga lah, kalau Angga bilang ke gue. Nah, kejanggalan kedua, sebelum nyampe di pasar yang kaki gunung itu kan, kita ke pasar dulu kan. Sebelum nyampe ke sana, ban bocor Pak. Anehnya itu ban bocor itu kiri kanan tuh nggak? Biasanya ban iya, buat satu doang ya. Kiri kanan itu bocor kan, kiri kanan gue masih inget banget itu. Kalau Bang Angga sama Bang Lexo masih inget tuh ya, itu kiri kanan bocor tuh. Mungkin gue positifnya itu mungkin gara-gara lewat jalan yang tadi kali ya, ini. Dan muatannya banyak gue, orang dempet-dempetan, belum keril nih di atas dipaksain kan. Udah tuh ban bocor, lama lagi, nambah lagi kan guys. Nambel, singkat ceritanya lagi, pokoknya gue udah nyampe lah nih di kaki gunung, di perkampungan di bawah lah, masih di jalanan tuh, di pasar, belanja logistik nih. Senior gue nih pada belanja logistik buat persiapan di atas nanti. Setelah belanja logistik di bawah, beli kacang hijau, beli inilah ya buat tambah-tambahan. Gue ke base camp Apuy itu nggak pakai mobil pangkutan pendaki, ganti mobil, pakai mobil losbak. Ya gue happy ya kan, seneng banget gue kan, cuaca enak,
gue udah excited banget lah itu kan, gue ketawa-tawa, ngobrol-ngobrol, ketawa lepas lah di situ kan. Singkatnya itu nyampe lah kita di base camp Apuy, ya kan, di base camp Apuy. Jadi Cermai itu ada beberapa jalur nih ya kan, jalur pemula untuk Cermai itu Apuy, ada Linggarjati, ada Palutungan. Nah kan, ada 3 jalur nih. Yang ekstrim Palutungan untuk ekspor. Linggarjati, Pak. Linggarjati. Ya pokoknya Linggarjati itu buat yang udah ekspor lah. Udah senior lah ya kan, udah biasa naik, udah biasa hiking ya kan. Itu jalur andalan tuh untuk senior. Nah, kalau kayak modelan kayak gue nih Apuy juga buset dah. Itu Apuy ngap coy. Namanya pertama kali gue kan. Ya, oh iya, gue lupa Pak. Gue lupa nih, sorry guys. Gue lupa. Jadi karena gua itu bocah-bocah daglek ya, gua ngerasa gua bocah daglek nih sama temen-temen gua. Karena begitu seneng ya, biasa kalau nongkrong kita sambil abidin, anggur merah bir dingin. Ini gua lupa cerita. Jadi persiapan sebelum berangkat itu, gua pada beli abidin dulu Pak. Beli 5 botol buat naik ke atas. Ini Yanto udah datang belum tadi? Nanti ini gue ceritain dulu ya. Gue itu posisinya gue bawa anggur merah 5 botol udah diplastik-plastikin tuh, di sebotol plastik buat perjalanan gue naik. Itu awal-awal tuh. Nah, buat happy tadi gue pikir kayak gitu kan, buat seneng-seneng biar nggak capek. Ternyata buset dah, emang sih awal mulanya enak-enak aja nih, ya kan, tapi puyeng juga cok, ya kan. Nah, pokoknya pas gue udah nyampe base camp Apuy, gak ada waktu untuk istirahat, langsung packing ulang. Ya tuh belum nyampe tuh situ, pas udah packing ulang, waktu gua sarapan Yanto nyampe. Lu tau nggak naik apa? Naik Gojek atau Gojek apa Grab itu, pokoknya ojol gitu kan. Dia bayar 250. Berarti lumayan jauh nih tempat kerja Yanto nih kan. Kota kali. Ya mungkin dia nyuruh juga kali ya, ngasih tip lagi ke abangnya buat tadi mungkin abangnya nggak mau kali ke atas, suruh naik ya kan, sampai dia istirahat dulu motornya di pertengahan kebun warga tuh, kebun kol, pokoknya sawit di situ kan. Singkat cerita, gue briefing, udah packing nih, semua udah siap carrier semua kan. Nah, gue briefing pantangan lah ya kan, pantangannya, karena dalam regunya Bang Angga itu tahu, karena gue ini sama temen-temen gue itu pemula semua. Tahu pemulanya itu bukan hanya cerita dari Bang Angga, dari style gue semua. Padat, stylannya gak jelas semua. Kayak gue pakai celana jeans, kayak orang mau nongkrong. Emang setelah nongkrong, cuman masih mending gue sepatunya sepatu gunung. Temen gue nih ya, si Putra, Nitra, lo lihat Nitra, masih Cantika, stylannya kayak buat nongkrong anak ini malam minggu Pak. Iya, enggak kayak nongkrong iya kayak ke mall bisa lah, pakai celana chino, baju kemeja belang-belang ya kan, sepatu skate. Aduh, gua di situ belum tahu malu sih, maksud gua belum ngerti malunya. Mungkin pas ketika gua udah beberapa naik gunung baru gua ngeliat foto itu, gua malu banget anjir, baru sadar gua malu banget. Nah, singkatnya gue pada briefing, dikasih tahu pantangannya. Kalau lu ngeliat sesuatu nggak boleh langsung ceritakan, lu pendem dulu, pokoknya lu nggak boleh ngomong sembarangan, ya kan, jangan banyak ngeluh. Kalau ngeluh pun di dalam hati aja. Paling kalau memang lu udah kecapean, lu mau istirahat, lu bilang bang break, gak usah takut, bilang aja. Perut lu juga nggak boleh kosong, biar lu nggak kena apa-apa ya kan, takutnya hipo juga. Pokoknya singkat ceritanya briefing selesai, berdoa nih, jalan. Bawa 2 liter 1 literan yang aqua, yang 1 literan tuh bawa 2 satu orang. Kalau Bang Angga bawa yang jerigen yang kecil tuh, ya kan. Nah, si Putra pada bawa Amer, anggur bir dingin tuh, anggur merah bir dingin. Gue pada tuang, minum sambil jalan. Nah, happy aja itu, belum terasa capek, happy. Nah, yang anehnya, masa gue nyampe di pos 1 Pakembangan apa itu, pokoknya nama posnya tuh pos 1-nya gue via Apuy, itu gue lama banget. Perasaan harusnya tuh nggak terlalu lama, kalau via Apuy itu nggak terlalu lama ke Apuy, tapi tuh rasanya lama banget Bang, Pak. Jadi gue bilang,
udah gue nggak mau mikir negatif karena gue belum tahu negatif yang ininya lah. Pokoknya gue nikmatin tuh karena masih di bawah satu, masih nikmatin, masih ngobrol-ngobrol, masih ketawa-tawa, foto-foto. Nah singkatnya gini, jadi pas udah di pertengahan jalan sebelum makan siang itu kita bagi tugas Pak. Kita bagi tugas, bilang gini dari Bang Lexo, enggak bagi tugas aja. Jadi lu bertiga, lu sama temen lu tuh, sama temen Berarti pas satu ini ya, kalau nggak salah Arban. oh iya Arban. Arban. Ya nanti ada foto gue juga di situ sama temen gue, foto gue sendiri juga ada. Lo lihat lah setelan gue tuh setelan nggak jelas aja, setelan pemula banget. Kayaknya deket ya dari. Harusnya deket, cuman itu gue ngerasanya lama banget. Mungkin ya nggak tahu mistis, nggak tahu karena efek dari minuman juga. Nah gue sempat ditegur juga sih sama pendaki lain tuh, sempet kan istirahat di pos 1 Arban. Nah si ada pendaki bilang, dari mana mas, kata gitu. Dari Jakarta. Oh mas dari mana? Dari Bekasi katanya. Kalau yang negor gue tuh dari Bekasi. Oh nggak jauh lah ya kan, tetangga kita. Baru pertama naik mas katanya. Iya baru pertama naik. Walah udah langsung cermai ya kata dia. Emang apa pak? Ya sebenarnya sih kalau yang biasanya nih pemula minimal tuh yang ketinggiannya tuh jangan 3000 dulu di biasanya. Cuman hebat juga langsung cermai. Ya adanya ini pak, langsung saya ngikut temen. Langsung 3078 DPL loh. Iya, jadi gue ngikut temen aja pak. Bang, gitu. Oh ya udah, hati-hati ya mas, semangat gitu. Ya yo. Nah, udah singkat cerita berjalan, pos 1, pos 2, 3 bayangan, 4, pokoknya gue lupa tuh. Pokoknya gue jalan tuh kan. Nah, makan siang, masak-masak, kayak kan masak-masak singkat aja, ngisi perut dulu kan, nggak beli kosong kan. Udah mulai mau melewati batas vegetasi tuh kan, mulai apa? Tanjakan seru nih mungkin ya. Bukan, pokoknya intinya gue udah mulai melewati batas vegetasi ya kan, kabut udah mulai turun, udah mulai dingin nih cok ya kan. Nah gue dibagi tugas lah, jadi Bang Lexo bilang takutnya kita kehabisan lapak buat diriin tenda nih. Di pos 4 biasa. Ya kan, takutnya gue lupa di pos berapa tuh camp areanya. Pos 4. Nah, gue langsung ya udah kita bertiga nih bagi 2. Gue, Bang Angga, sama Yanto jalan duluan. Jadi biar gue bisa diriin tenda duluan nih. Jadi nanti senior yang di bawah, yang regu yang di bawah ini nyampe sana tenda udah ada. Kalau kita jalannya rapat terus, takutnya tendanya keburu penuh nih lapaknya. Oh ya, jadi inisiatif lah kan, udah jalan lah gue, Yanto, sama Angga. Awal mulai mah nggak ada masalah, masih aman-aman aja ya kan. Ya tas carrier yang gedenya dipegang sama Yanto, ganti-gantian, gue Yanto gue lagi ya kan. Sama Angga kan megang carrier dia sendiri, pokoknya ada tugas-tugasnya lah. Nah pas udah mulai maghrib nih, udah mulai gelap nih pak, udah mulai tenaga udah mulai habis ya kan, dinginnya udah mulai parah ya kan. Gue nggak pernah ngerasain dingin sedingin ini. Udah mulai kayak bang ini nggak nyampe bang, dikit lagi gitu. Itu udah ada suara orang-orang, suara tenda tuh ya kan. Tapi semakin gue deketin tuh suara jauh, kayak semakin jauh nih, semakin kayak tenaga gue tuh kayak bener-bener digenjot abis nih ya kan. Wah anjing bang, gue udah gak kuat bang. Gue sampai gue gituin ke Angga di situ masih aman lah, masih kelihatan aman. Ya Yanto juga. Nah singkat ceritanya gue nyampe lah di tempat camp area nih, di camp area di tempat para pendaki diriin tenda. Dan ini gue mau kasih tahu ya, ternyata di saat gue naik ke Cermai itu ya kan, di saat gue naik ke Cermai itu nggak terlalu banyak pendaki yang naik saat itu. Berarti harusnya campnya sepi dong? Nggak sepi banget, beda sama hari-hari biasa. Di saat itu tetap ada pendaki, cuman nggak terlalu rame. Ya standarnya gunung-gunung di bulan-bulan sepi lah kan. Kalau Agustus tuh dibilangnya bulan-bulan pendaki. Tapi ternyata di situ gue pendakian saat itu pertama kali gue itu sepi tuh, nggak begitu sepi, cuman biasa lah intinya.
Ya ada pendaki lah. Ya ada pendaki. Nah, singkat cerita, sampailah di tempat lilin tenda nih di lapak di camp area. Camp area, pas gua kan gua bertiga nih, gue, Yanto, sama Angga. Gua yang keril gede banget itu yang gua ganti-ganti nama Yanto bawahnya, dibuka sama Yanto. Ternyata, tahu nggak, brother? Itu isinya logistik. Gua tepuk jidat langsung, astaga, si Angga. Jadi yang berisi tenda di temen lu yang 3 itu dong? Iya, ketukar pas lagi break makan siang kan, itu kita ketukar di situ, ketukar sama yang dibawa sama Bang Memon. Yang dibawa Bang Memon itu tenda, yang dibawa gua itu logistik. Makanya, nah pokoknya intinya pas gua buka itu logistik, waduh. Dan di saat itu si Angga, nih Bang Angga nih, sorry Bang Angga itu gue lihat kondisinya udah parah, Cok. Bener udah parah. Udah menggigil parah. Sampai gue bilang, "Bang, gimana nih, Bang?" Bang Angga cuman Waduh, di situ otak negatif gue keluar nih, maksudnya negatif thinkingnya. Waduh, Bang Angga kan yang bawa gue kan ke sini. Ini Bang Angga kondisinya malah kayak gini kan. Nasib gue gimana nih ya kan? Maksudnya nasib gue masih kawan gue si Yanto Lontong ini gimana? Karena si Yanto ini sempet ada clash lah sama gua hampir berantem tuh sama Yanto tuh, gua hampir berantem. Jadi karena di situ kalut karena hujan juga mulai gerimis tuh Pak. Mulai gerimis, makin parah dinginnya kan, dingin banget ya kan, makin dingin. Nah, rombongan yang dibawa Bang Lexo, Kak Rini, Putra, Cantika, Bang Memon, Bojes, yang 6 orang ini belum naik. Nggak nyampe, udah sampai gelap Pak, udah setengah 8 malam tuh. Kok nggak naik, udah gerimis, gue udah pada lumayan basah tuh baju gue tuh, ya kan, jaket gue. Nah, gue bilang sama si Yanto, Tok, coba Tok, lu turun lagi ke bawah, lu panggil nih, iya, lu teriak-teriakin nama Putra lah, ya kan, Putra siapa tahu mereka takutnya mereka nungguin kita di bawah. Mereka iya, takutnya dari salah satu mereka ada yang nggak kuat, nggak bisa ngelanjutin, mereka diriin tenda darurat lah di bawah ya kan, nggak bisa ngelanjut ke atas. Nah, kita nanti nungguin mereka juga nggak bisa masak apa-apa makanannya sama kita, tapi tendanya sama mereka kan nggak bisa nih kan. Enggak, udah lu aja sana, lu aja kok, ya lu lah toh, gue bilang, lu aja udah, lu kan badan lu gedean lo ya kan, lu kalau ada apa-apa udah teriak ke gua, belum, ya kan. Itu lempar-lemparan nih, sedangkan gua paniknya ngeliat Bang Angga juga, kondisi Bang Angga. Gua bilang aja, lu dari tadi itu ya, gua bilang, gua minta tolong kayak gini. Wah, di situ udah mulai tuh keluar hawa ego semuanya tuh, ego sama bukan ego ya, hawa capek, panik ya, itu keluar semua tuh. Udah tuh, gue udah mau berantem, si Angga bilang, "Woi, jangan berantem," kata gitu. "Jangan berantem, udah, lu minta tolong aja ke tenda sini yang ada di depan kita," katanya. "Enggak Bang, udah Bang, nih gue nyesel nih ngajak dia nih," kata gue nih ke Yanto, "gue nyesel ngajak lu, gede doang lu," gue gituin. "Udah nih, biarin Bang, gue aja Bang." Gua ambil lah senter si Angga. Senter Angga itu kecil banget, kecil banget, cahaya lampu kecil. Headlamp dulu kecil ya. Headlamp gua kecil ya, sebatas headlamp sekedar headlamp lah ya kan. Dan lu biar tahu ya, di gunung itu nggak seperti yang di film-film tuh masih ada kayak terang-terang. Di gunung tuh lu nggak bawa pencahayaan sedikit aja tuh gelap banget itu nggak kelihatan apa-apa. Saking gua masih emosinya, gua emosi nih kan. Nah, gue berani nih gue jalan nih, mau turun ke bawah, mau nyari mereka nih yang 6 orang. Saking gue udah, kalau gue diem sini juga gue bisa mati ya kan, kedinginan. Gue sambil gue gerendeng lah itu sama si Yanto, udah mau tampol-tampolan tuh, gue mau pukul-pukulan sama Yanto tuh di situ. Gue turun Pak, pas gue lihat, wah anjay, gelap banget ya kan, tiba-tiba hawa emosi gue hilang, malah hawa takut gue nih nongol. Anjir, gak jadi lah ya kan, udahlah gue balik lagi nih Pak. Tadi udah sempet gue udah arah turun sambil gue positive thinking ini tuh, gue emosi biar gue nggak takut.
Tiba-tiba pas gue udah berapa jalan arah turun, awal takut gue nongol, keinget malah tiba-tiba keinget yang masalah podcast pendakilan. Wah, gue bilang gak jadi ya kan. Pas gue mau balik, gue ketemu ranger. Nah, disinilah titiknya nih horornya nih. Ada ranger nih. Ketemu ranger. Ada ranger. Nggak terlalu tua, pokoknya masih abang-abang lah, masih mas-mas. Biasanya kan di tenda, biasanya di base camp tenda kan ada ranger juga tuh. Ntar dulu, jadi di camp area saat itu memang ada tenda ranger. Nah, ada tenda ranger, tapi gue nggak tahu ranger yang ada stay di situ ada berapa orang, gue nggak tahu. Jadi gue karena masih emosi, gue turun. Pas gue mau balik nggak jadi karena gue takut. Temu ranger nih, pakai baju basarnas lah, pakai baju ranger. Nah, buat yang belum tahu, ranger itu adalah kayak petugas, kayak tim SAR gitu. Dia tim evakuasi kalau ada pendaki yang terjadi apa-apa, dia evakuasi duluan. Kayak pengelola gunungnya dia lah itu. Nah, pas gue balik ketemu abang-abang ini, dia nanya, mana Mang, katanya, Mang mau kemana? Ini Pak, saya bencar sama teman saya 6 orang bawa keril tenda kita. Nah, saya bertiga sama teman saya di atas bawa keril logistik. Tadinya niatnya saya mau bikin tenda duluan di sini supaya teman-teman saya yang di bawah itu datang langsung masuk tenda. Ternyata tendanya di bawah. Saya mau nyamperin tapi saya takut Pak. Gue bilang, enggak Mas, kalau emang Mas mau turun nanti itu beloknya ke kiri ya, ke kiri. Kiri, jalur kiri nih. Dia ranger yang ini ngomongnya ke kiri, betul. Jangan ke kanan Mas, ke kanan lembah, kata gitu. Ada lembah, pokoknya jurang lah, lembah. Dia bilangnya lembah, gue inget banget di kuping gue, dia bilangnya lembah. Dia bilang gitu. Oh ya makasih Mas, cuman nanti aja lah Mas, saya ke atas aja, gitu. Saya kata saja mungkin nanti teman saya yang 6 orang naik nih bentar lagi. Udah nggak apa-apa, kalau emang mau turun aja, nggak jauh kok, katanya ke pos berikutnya. Seinget gua lumayan jauh tadi turun ya kan. Mana gua ngelompatin batang pohon yang gede-gede Pak, buset ya kan. Nggak jauh kata dia. Untungnya di situ masih akal sehat gua masih ada tuh. Gua bilang lah nggak jadi Pak, nanti aja lah. Emang nggak jadi, nanti aja lah. Saya nunggu aja di atas. Pas gua balik, gue kayak tuh orang apa bukan ya, namanya gue kayak pernah nonton podcast horor kan tentang pendakian, orang apa bukan ya kan. Terus gue nanya lah ya kan bukan nanya sih, gue kayak ngeliat ke arah tenda ranger. Cuman yang gue lihat di situ cuman 3 orang apa 2 orang gitu, ada 3 orang apa 2 orang ranger. Oh mungkin tadi temennya kali yang dari bawah atau yang dari tadi situ mungkin mau ke bawah ya. Mau nyisir. Antara itulah pokoknya. Gue nggak ada pikiran horor nih, gue nggak ada pikiran horor. Cuman ada dikit-dikit mah ada, cuman nggak terlalu gua nggak horor yang tadi ya. Orang gue ngeliat wujudnya orang kok jelas banget orang itu. Ya kan ngobrol sama gue singkat gitu kan. Gue naik lagi, gue nungguin. Nah untungnya ada mujizat nih. Tiba-tiba selang gak nyampe setengah jam setelah habis gue tadinya mau turun, gue balik lagi ke temen gue yang 2 orang ini, ada suara si Putra teriak-teriak, Branko Yanto, kata temen gue nih ya kan, manggil nama gue Mas Yanto. Di situ Pak brother, gue langsung puji Tuhan. Putra naik ya. Ternyata Putra itu naik bareng sama Bang Memon. Bang Memon ini mah udah senior gue lah, udah pernah ke Cermai berapa kali lah, intinya dia senior gue. Nah dia naik nih nyamperin gue nih yang bertiga, karena mereka mungkin yang di bawah mikir, wah ini anak-anak di atas gimana nih ya kan. Dan mereka pun nggak bisa makan, makanan di tas gue semua, jadi saling membutuhkan sebenarnya sih. Nah gue langsung seneng banget Pak di situ. Posisi gue udah basah itu gue, udah hujan tuh ya kan. Apalagi campur embun kan. Nah, gue akhirnya bilang, si Yato akhirnya udah, ayo kita turun. Nah, gue mau turun ke pos yang bawah nih, yang tempat tenda didiriin sama yang 6 orang itu, sama Bang Lexo, Bang Memon, Putra, sama Karini, sama Bojes. Di bawah kan mereka. Nah, pas gue arah turun, gue kan tadi nyampe yang tadi gue sempat berhenti gue karena gue takut gue nggak jadi, gue balik lagi.
Di situ kan ada percabangan Pak, jadi memang ada percabangan. Itu ketahuan itu karena kita pakai senter. Kalau enggak mah salah injak, turun kita ke bawah Pak. Innalillahi. Karena makanya gue bilang di gunung itu kalau nggak ada pencahayaan sedikit pun kita nggak bakal bisa ngeliat apa-apa. Bener-bener bless begitu. Betul, makanya kalau nyasar di gunung lebih baik stay. Nah iya, jadi gue sempat ada perdebatan kecil sama Bang Memon sama Putra. Pas gue di titik turun berarti? enggak ya, gue udah turun nih di titik yang tadi gue berhenti, yang gue nggak jadi akhirnya gue naik, yang ketemu ranger. Gue bilang lah sama si Bang, salah Bang, jangan situ Bang, itu lembah. Apaan sih orang gue yang habis naik? Lah kan tadi gue naik juga. Tadi gue ketemu ranger juga Bang, gue sebenarnya gue mau turun ke bawah, tadi gue ketemu ranger, katanya jangan lihat ke kanan. Apaan sih orang gue baru naik tadi nyamperin lu ini kan gue baru lo sini. Wah, gue bilang, wah lu kacau nih. Ternyata benar, ya kan? Ternyata benar. Yang kanan lembah. Kanan itu memang jalur setapak tuh buat turun begini. Yang kiri itu lembah. Gue belum tahu kalau itu lembah ya, karena itu posisi gelap dan gue center pun nggak kelihatan apa-apa Pak. Gue baru tahu lembahnya itu besok pagi Pak, pas mau sampai, pas matahari udah mulai naik. Jadi ceritanya gue turun. Wah, di sepanjang gue turun itu gue mikir, lah ini katanya yang kanan lembah, lah ini kok jalan ya kan? Terus masa tadi ranger mau nyelakain gue? Lu nggak nanya tenda? Belum, pokoknya belum. Kan gue posisi turun Mbak, turun ke bawah, gue belum ketemu rangernya lagi kan, yang stay di situ. Gue turun, singkat ceritanya diriin tenda yang kecil, tenda kapasitas 3, yang tenda utama yang kapasitas 7 udah diri, yang kapasitasnya 3 buat gue sama Bang Lexo sama sama Bang Angga nih, itu belum jadi kan. Buatlah posisi basakui Pak. Akhirnya tenda jadi, dua-duanya logistik dimasak nih sama ya si Cantika sama Karini, dimasakin lah ya kan di situ. Sebagian udah masak nih. Pas gue ganti baju, gue udah menggigil parah di situ. Ya kan, gue udah menggigil parah. Gue udah ganti baju nih gue semua. Gue, Yanto, sama Bang Angga udah ganti baju, udah safety lagi kan. Nah makan malam lah, gue kan makan malam. Nah setelah makan malam di situ gue udah nggak kuat banget, badan gue udah kayak drop banget tuh, udah drop. Gue udah nggak kuat lah, gue pengen langsung cepet-cepet tidur. Dan tidur pun itu nggak enak banget Pak. Lu mau tidurnya susahnya kenapa? Yang namanya dirin tenda darurat, lu matras di bawah matras lu itu banyak akar-akar ya kan, badan lu sakit-sakit. Dan yang satu yang itu nggak seberapa dinginnya Pak, asli itu dinginnya. Gue bilang aduh gue pengen cepet tidur ya kan. Nah ternyata kawan gue si Putra sama si Angga, Bang Angga senior gue ini minum lah, karena kan bawa minuman tuh, minum di situ, minum mereka nih. Gue nggak tahu mereka berdua doang apa ada. Ya, Angga udah pulih nih, jadi dinginnya tuh. Udah kan, dia kan sebenarnya emang survive banget Pak, dia tuh udah biasa naik, nggak tahu kenapa dia di situ kayak gitulah, nggak tahu lah ya kan. Ya, pokoknya singkat ceritanya gue udah tidur, gue diajakin, kok ayolah keluar bentar dulu, minum dulu aja. Enggak lah, gue udah nggak kotra, gue udah pengen tidur aja. Singkat ceritanya gue tidur, Putra minum, nah gue baru dapat ceritanya besokannya. Katanya si Putra malam tuh mules, mau buang air besar lah, BAB. Diantar lah sama si Angga. Dia bilang, Bang tolong anterin gue dong, gue takut nih Bang ya kan. Ya lagi pula memang harus diantar sih, karena nggak boleh kan sendirian juga. Takutnya apalagi Putra itu kan pemula, ya kan, kita harus cari spot juga. Jadi kalau buat pendaki yang mau BAB itu harus ada spot tertentu lah, nggak bisa sembarangan. Takutnya si Putra pemula main BAB aja, contohnya jalur buat pendaki kan habis kita ya kan. Dianterin lah, cuman ada jarak lah ya kan, nggak mungkin juga Bang Angga ngeliatin dia lagi BAB, ada jarak dikit. Nggak nyampe 5 menit Putra BAB langsung kabur Pak. Jadi maaf ya guys, bersihinnya itu nggak jauh dari tenda, cuman kotorannya itu memang jauh, cuman karena dia lari dia udah panik. Lu kenapa Putra? Begitulah Putra gagap-gagap lah ya kan. Udah tuh udah paham lah ya kan, udah buru-buru tuh bersihin dulu tuh, enggak, habis itu langsung prepare tidur. Nah dia belum cerita situ. Nah
ceritanya nanti ya, dia setelah pas ngeliat itu dia nggak cerita kan. Terus turun ya. Enggak, nanti dulu deh. Pokoknya habis itu prepare tidur nih, semua tidur. Jam 3 summit, Pak. Jam 3 itu summit. Kita mau ngejar summit nih ya kan. Nah, dari teman-teman yang gua ajak, temen nongkrong gua nih, ya kan. Yang ikut bener-bener sampai puncak summit, Seven Summit, apa ya Seven Summit? Yang bener-bener sampai summit lah ya kan. Sampai puncak itu gue. Jadi awal itu gue juga nggak mau ke puncak, Pak. Badan gue udah capek banget, lemes semuanya, udah selemes-lemesnya. Nah, si Angga bilang gini, lu kalau memang udah kalau emang nggak kuat ke ikut summit, jangan dipaksain kayak gitu. Udah istirahat aja di tenda. Gue bilang lah, enggak bang, gue ikut aja lah. Oh, jadi akhirnya lu ikut summit juga. Karena gue mikir gini, gue udah izin dari kantor ya kan, gue izin kantor, gue buang duit juga, buang waktu, ya kan. Kalau gue nggak sampai puncak, nanti gue diceng-cengin nih. Lu alasan aja lu naik gunung, bilang aja lu sampai situ lo foto-foto langsung turun, lu nggak nyampe puncak. Kemana puncaknya? Takutnya gitu, gengsinya masih gede di situ, ya kan. Akhirnya gue paksain tuh, enggak bang, tenang bang, gue aman bang. Nah, enggak, soalnya teman-teman lu nggak ada yang ikut katanya. Si Putra nggak ada yang ikut. Putra tuh di situ langsung enak badan tuh pas abis malam itu. Nah, akhirnya gue, singkat cerita, gue naik lah. Gue sama senior-senior gue nih, sama Bang Lexo, sama Karini, sama Bang Angga, Bang Memon. Nah, si Bojes, si Bojes ini udah jalan duluan. Si Bojes ini emang lebih muda dari gua, cuman pengalaman naik gunung lebih banyak dia. Jadi dia udah hafal lah, dia udah hatam lah untuk summit-summit. Cara tahu lah dia jalurnya kan. Dia udah jalan duluan Pak ternyata. Nah, singkatnya itu udah terang nih, udah di jalan bebatuan tuh sebelum puncaknya Cermai itu bebatuan tuh. Nah, kita dipertemukan di Goa Walet. Nah, untuk mata air itu adanya di Goa Walet. Kalau di Gunung Cermai itu ada di Goa Walet tuh, mata air terakhir lah di situ kan. Itu Goa Walet itu juga titik pertemuan dari 3 jalur tuh, dari Palutungan, Linggarjati, sama Amboy. Nah, gue pada turun lah. Gue bilang, kata Angga, udah, lu turun dulu aja, ambil air tuh, air dingin lumayan buat bikin nutrisari. Di mana bang? Di situ. Udah lu ikut Memon tuh, kata si Angga. Ya udah lo, kata Memon, ayo sama gua sama Bang Memon turun lah. Gua bilang mana ini aneh nih air pancuran nih. Pas gua lihat, buset, itu di gua ke Goa ya kan, emang banyak di situ, banyak ada pendaki-pendaki yang dari mana aja tuh, dari jalur mana ya. Di situ lagi nungguin tetesan, buset ini kelamaan ya kan, namanya gua masih jiwa-jiwa petakilan, sama gua serok. Cuman memang gua walaupun serok juga nggak serok kurang ajar ya, maksudnya langsung aja tuh pelan gua masukin, karena gua kalau gunung ini mau sampai kapan, mau sampai budak gua nungguin ya kan. Akhirnya gua serok lo pelan-pelan nih, gua pelan yang sudah ngenang berarti ya. Iya, jadi kan walaupun agak kotor dikit ya, kotor-kotor alam lah ya kan, tapi gua saring lagi, ada saringannya, kita punya ada saringannya di situ, saring kita bikin nutrisari. Tapi memang bersih kok walaupun ya ada buteknya Pak, ada buteknya, ada lumut-lumutnya juga lah ya kan. Nah makanya lumut itu juga kita pokoknya itu kita saring, naik foto-foto. Singkat ceritanya nyampe di puncak ya kan. Yang anehnya mungkin gara-gara gua yang nggak tahu lah ya, faktor alam atau memang kelakuan gua orang pada nggak bener nih kan. Itu pas nyampe di puncak, yang gua harapin gua mau pamerin ke temen-temen gue, ke temen kerjaan, temen nongkrong, gue pengen pamerin lah gue di atas awan. Ternyata nyampe di atas mendung, bukan mendung, kabut naik tuh dari bawah lahar tuh, naik kabut kan. Cuman masih kelihatan sih larnya, kalau dari foto itu memang nggak terlalu kelihatan gunung bawah lerengnya itu. Ya, di foto lu kabut banget, nggak kelihatan lereng. Cuman kalau kita di situ kelihatan lerengnya, masih kelihatan. Lerengnya masih kelihatan, cuman kan kabutnya tebel banget di foto tuh. Kalau foto itu memang nggak kelihatan. Cuman gua udah sampai atas, gua foto di plang itu tuh kan, Cermai 3000 sekian mdpl lah ya kan. Udah selesai itu, kata
Bang Angga udah kita jangan lama-lama ya kan, turun aja biar soalnya kita dijemput juga kan besoknya Seninnya kita harus kerja lagi kan, jadi ngejar waktu juga tuh buat ke tenda rapi-rapi prepare balik kan. Nah pas arah gua turun tiba-tiba tuh kabutnya hilang. Nah gue pengen naik lagi ya capek lah ya kan, udahlah mungkin faktor alam aja tuh gue mikirnya. Udah akhirnya gue turun sampai lagi di Camp Maria. Di Camp Maria gue masak sebelum turun ya kan, makan dulu. Ternyata di situ Putra sakit udah kayak meriang lah. Oh mungkin karena yang tadi tuh mungkin. Nah ya bisa sih something itu, ada something ya kan, ada sesuatu. Pasti gue mikirnya ada sesuatu nih. Kenapa nih bocah? Apa karena kehujanan kali ya? Mikir gue kehujanan karena gue cerita. Jadi masuk angin kan. Iya, jadi intinya gue pada prepare untuk turun, tenda udah digulung, semua ini turun lah, proses turun. Nah proses turun itu si Putra jatuh terus tuh. Gue inget banget tuh, lu pasti inget lu itu jatuh terus, jalan dikit jatuh. Ya kan, kalau gue jatuh cuman nggak terlalu sering, si Putra sering banget jatuh. Ya kan, sampai lecet belakangnya dia tuh. Jatuh. Memang satu sih faktornya abis hujan kan, licin di situ kan. Ada kayak batu-batu besar itu licin, jatuh tuh di situ, akar-akar. Nah, singkat ceritanya sampailah kita udah aman nih, udah di bawah nih. Baru si Putra cerita, ternyata ketika dia BAB itu dia diperhatiin sama sosok wanita. Dan pandangannya itu marah. Matanya merah nih gue ini. Merah ya kan, terus kayak marah nih ke si Putra. Makanya si Putra gak banyak cincong, langsung cabut Pak. Itu, ya. Iya. Tapi kata Putra mulesnya hilang di situ. Pokoknya dia cabut lah, bodo amat, dia mau ada yang lihat kayak gua telanjang, ada dia cabut di situ. Makanya dia meriang lah. Intinya dia sakit di situ. Dia pulang posisi kayak badannya gak enak lah di situ, badan udah meriang lah di situ. Nah udah kayak gitu cerita gua. Pokoknya intinya cerita gue itu sebenarnya masih banyak sih. Nanti ada cerita gue kemudian di yang horor tuh ada lagi di Gunung Cikuray itu, tapi beda tim. Ini temen-temen gue yang di Cermen ini udah nggak ikut lagi. Yang tadi yang keanehan tuh berarti yang sosok ranger itu ya. Sosok ranger. Oh iya lupa. Kan Putra cerita cerita ke anak-anak nih semua, ke senior gue ketika udah di bawah nih, udah di bawah kan. Nah, gue baru cerita, gue bilang, Bang Lexo, gue bilang bukan Bang Lexo, Bang Angga. Di situ gue belum terlalu deket tuh sama Bang Lexo nih ya kan. Gue kenal Bang Lexo memang dari Angga, semenjak dari Angga gue ikutnya Bang Lexo terus tuh pendakian. Ikut Angga itu sekali doang, malah gue ikut ke temen-temennya Angga tuh yang lebih sering ke Bang Lexo, ya kan. Jadi gue cerita lah di situ, Bang, ketika Bang Memon sama Putra jemput gue nih bertiga. Itu kan gue kan cerita, gue bilang kan kita sempat berdebat tuh Bang. Itu gue soalnya ketemu sama ranger Bang, gue ketemu ranger. Dan rangernya itu bilang suruh ke kiri, sedangkan kiri itu adalah lembah. Nah, makanya waktu Bang Memon bilang ke kanan, gue tolak. Bang, gue baru ketemu orang, jangan ke kanan itu lembah. Ternyata yang lembah itu adanya di kiri. Coba seandainya gue jadi turun jemput nyari bantuan ke kalian, mungkin gue wassalam. Iya. Nah, oh ya satu lagi, ketika gue pas mau summit, gue iseng nih, gue lupa ceritain, gue iseng ke tenda sekitar belakang tenda gue, sekalian stretching dikit lah, soalnya tuh posisi dingin banget tuh ya kan, habis hujan juga. Gue iseng ke tenda ranger. Ada bacanya tuh Basarnas pengelola lah, pokoknya tendanya warna oranye kalau nggak salah tuh, oranye cuma merah gitu, lupa. Mau nyamperin ke situ, gue bilang, gue cuma nanya kan ke ranger yang ada di situ, yang sebagian lagi tidur kan. Gue bangunin, punten mau nanya, yang jaga berapa orang di sini ya ranger? Cuman berdua kan, bukan bertiga. Yang satu tadi malam dari malam kita cuma berdua kayak gitu. Cuman berdua, kita memang dari malam berdua dong. Emang kunaon katanya, kata warga segitu kan. Oh nggak apa-apa,
Nah itu gue akhirnya ceritain waktu di bawah. Ketika Putra cerita itu gue langsung cerita. Ternyata ranger yang saat itu cuma ada 2 orang malam itu di atas. Nah kalau gue lihat mukanya juga nggak ada si ranger yang ketemu gue itu, karena gue papasan muka ketemu muka. Anehnya. Tapi harusnya kan kalau orang normal ya nggak mungkin lu pepetin muka lu ke gue dong. Tapi gue di situ nggak ada mikir, ini orang kok aneh mepetin muka ngomong ke Dapat gue. gimana maksudnya? Dekat kayak gitu. Tiba-tiba pas gue mau muter balik kan gue takut tuh nggak jadi ke bawah. Gue muter balik dong. Tiba-tiba dia udah depan muka gue gini. Nah gue di situ nggak mikir horor karena gue pikir tuh Wah, orang. serem banget tuh kalau kayak gitu. Makanya gue baru ngenya itu ketika si Tapi di situ tadi lu bawah. masih dalam keadaan memang lagi pengen cari bantuan sih ya, jadi nggak mikir Nggak. horor begitu ya. Di situ gue setengah-setengah. Iya tapi Karena gue udah awal takut, gue udah nongol, gue mau balik nih. iya. Tapi diselimutin masih kesel sama Yanto, karena gue mau berantem sama Yanto, udah mau baku hantem lah, gue mau baku Iya, bincang. tapi lebih serem itu sih. Iya makanya gue di situ Masa nggak mikir. begini Iya, tiba-tiba. depetin begitu tau nggak lo? Nah akhirnya gue ngambil pusing lah, makanya gue sempat waktu dijemput sama si siapa ya? Bang Memon sama Putra itu gue waktu mau lewatin jalur yang ketika gue berhenti itu gue berdebat kecil lah, ya kan ya gue ikut aja saat itu ke Bang Memon kan, Bang Memon kan senior lah kan di situ. Tapi alhamdulillahnya sih lu masih mikir Iya di situ gue. Coba lu kalau ke kiri pindah alam. Waduh nggak tahu di gue cocok ya kan. Oke, seru banget nih ceritanya Mas Botem kali ini tentang Gunung Cermai ya. Yang Ya. ketemu sosok ranger yang ternyata entah siapa itu rangernya, dan si Bang Putra teman Bang Iya Botem itu ini Putra lo kalau Putra lo pasti ketemu ingat sesosok wanita, ya. dan itu kita juga nggak tahu ya ini namanya. Ya itulah ya kan. Ya terserah sih kalian mau percaya apa nggak percaya, namanya kita hidup di dunia ini kan berdampingan ya sama yang Benar-benar. alam gaib gitu. Ya kita di sini cuma mengingatkan kalau kita ke tempat orang lain atau ke tempat lain kita harus namanya permisi dahulu. Permisi kelonuan lah ya kan. Ya kurang lebih. Mungkin dari hal ini ambil detik, jangan contoh lagi deh kayak Bang Botem nih baru pertama mendaki. Ya, langsung bawa amer itu kan, yang jelas harusnya bawa air putih bukan Ya. amer. Nah, gitu. Jadi ya begitulah, mungkin untuk kisah-kisah horor selanjutnya akan kita datangkan mungkin cerita dari Bang Botem dulu. Makanya masalahnya ceritanya Bang Botem ini banyak banget tentang Ya, pendakian gunung jadi nih. nanti di segmen berikutnya gua akan ceritakan pendakian gua di Cikuray. Cikura ya. Itu gokil. Nanti mungkin juga ada cerita dari saya juga, karena kalau pendakian gunung nih lebih banyak Bang Botem daripada saya. Saya baru 3 gunung, 4 gunung. Kalau Bang Botem mungkin udah banyak banget. Belum gitu ya, masih pemula. Ya sama-sama pemula lah. Masih pemula. Tapi ya sudah punya pengalaman, ada lah. ada. Oke, sekian dulu, dan jangan lupa nih biasa lah ya, ini kalau kalian mau cari-cari handphone bisa kunjungi Benar banget. Sinar Shop Store, dan untuk ininya Sinar Tech Zone nanti kita sertakan semuanya, link afiliasi, link Sinar Shop di bawah link deskripsi semuanya. Ya pokoknya Oke. intinya untuk penonton setianya Ngobrol Santai, kalau kalian suka kalian subscribe, kalau kalian nggak suka ya cuekin aja. Nggak usah ditonton. Kalau Bukan- mau komen bukan- juga nggak apa-apa, tapi komen dengan bahasa-bahasa yang enak lah ya kan, Ya. enak didengar dan enak dilihat. Nah, gue cuman mau nambahin lagi dari Pak brother gue, Pak Iwan Uzumaki. Untuk semua handphone yang ada di sini itu adalah sponsor kita, guys. Sponsor kita. Dari baju ini yang gue pakai adalah Sinar Shop Store. Nah, Nanti jadi kalian kalau mau beli HP jangan lupa ya, beli Sinar Shop ya. Shop Sinar Store. Shop. Nah, Oke, guys. Oke. Nanti See you. kita akan bertemu di segmen Segmen berikutnya. berikutnya. Bye bye. Bye. See you.